Hey, selamat datang kembali dalam kelas Pembelajar Sejarah Indonesia. Masih bersama dengan Pak Ruben yang akan mengantarkan kamu untuk belajar sejarah peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan bangsa Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sepertinya sudah familiar sekali dengan kita semua. Dan topik ini berjudul Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Pemerintahan Pertama Republik Indonesia. Nah, adapun yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk topik kali ini bisa kalian lihat di layar, yakni KD 3.7 menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia, serta maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Lalu kamu bisa lihat juga di KD 4.7, yakni menalar peristiwa yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan secara garis besar dari 3 tujuan pembelajaran ini kita akan melihat ada setidaknya 5 sub bahasan yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana sekilas penjajahan Jepang di Indonesia. Lalu kita akan mengaitkan hubungan antara kekalahan Jepang dengan vacuum of power dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, kita akan membahas peristiwa Rengas Dengklok dan bagaimana hubungannya bagi pelaksanaan proklamasi, lalu detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan maknanya bagi bangsa Indonesia. Dan terakhir, barulah kita bahas bagaimana proses pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia melalui serangkaian sidang-sidang PPKI. Nah, semoga udah ada gambaran ya untuk topik ketujuh kita. Dan kalau memang sudah siap, mari kita mulai kelas dengan membahas topik yang ketujuh, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Pembentukan Pemerintahan Pertama Republik Indonesia. Seperti biasa ada sebuah quotes dan kali ini quotesnya tidak Pak Ruben tulis sendiri. Ini adalah sebuah quotes dari Alan Dickaux yang berbunyi, bangsa yang tidak memiliki kesadaran sejarah adalah bangsa yatim piatu. Maka itu sejarah sangat penting. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan kita dengan sekilas kita melihat ke belakang bagaimana potret penjajahan bangsa Jepang di Indonesia. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa masa pendudukan Jepang di Indonesia ini dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 ditandai dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adapun Jepang ini berhasil menguasai Indonesia ini tidak lain dan tidak bukan sebagai buntut dari propaganda atau kampanye perang Asia Timur Raya yang mereka lakukan. Jadi Jepang ini mulai menaklukkan daerah-daerah di Asia Tenggara pada bulan Desember tahun 1941, termasuk kemudian mengincar Hindia Belanda atau Indonesia sebagai daerah yang mesti mereka kuasai, sehingga nanti bisa menjamin kelangsungan perang yang mereka kampanyekan tadi. Akhirnya satu demi satu daerah kekuasaan Belanda di Indonesia itu berhasil ditaklukkan, dan pasukan Belanda yang terakhir itu berhasil dikalahkan Jepang pada Maret 1942, yang mana mulai saat itu ya bisa dikatakan bahwa pimpinan kekuasaan penjajahan di Indonesia itu kemudian beralih dari Belanda menuju ke Jepang. Dan saat itu dimulailah yang namanya masa pendudukan militer atau penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, adapun berbicara tentang bagaimana kilas balik penjajahan Jepang di Indonesia, ini bisa dikatakan bervariasi tergantung tempat di mana seseorang itu tinggal dan status sosial orang tersebut. Artinya tidak semua daerah di Indonesia yang dijajah oleh Belanda itu mengalami rekam sejarah penjajahan yang sama. Mereka mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. Karena bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangannya Jepang, maka mereka ini masyarakatnya akan lebih sering mengalami siksaan, kemudian terlibat dalam perbudakan seks lewat Jugunianfu istilahnya. Kemudian ada juga penahanan tanpa alasan dan hukuman mati serta kejahatan perang lainnya.
Ini biasanya terjadi dan menimpa masyarakat Indonesia yang berada di daerah-daerah strategis yang dianggap penting bagi kepentingan perang Jepang. Kemudian orang-orang Belanda dan orang-orang campuran Indonesia Belanda pun tidak lepas dari target sasaran dalam penguasaan Jepang. Mereka juga tidak luput dari ya bisa dikatakan kekejaman Jepang semasa pendudukan militer di Indonesia. Nah, bagi daerah-daerah yang barangkali tidak terlalu penting dan punya peran strategis bagi kepentingan perang Jepang, mungkin tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan daerah yang tadi udah kita bahas. Sehingga sekali lagi pengalaman sejarah terkait dengan penjajahan Jepang di Indonesia itu bervariasi tergantung kondisi daerah yang dikuasai. Sebagai gambaran awal, kita bisa lihat di gambar-gambar ini sebelah kiri itu bagaimana potret pelaksanaan Romusa atau kerja paksa zaman Jepang. Walaupun bagi orang Jepang Romusa itu bukan kerja paksa ya, menurut mereka itu adalah pahlawan ekonomi, tetapi praktiknya ya kerja paksa gitu. Kemudian kita bisa lihat bagaimana penderitaan rakyat Indonesia diwakili dengan para pemudanya yang ya busung lapar seperti itu. Dan ini banyak sekali terjadi potret-potretnya di wilayah Indonesia pada masa pendudukan militer Jepang. Di gambar kanan kamu bisa lihat di tengah itu adalah para perempuan Indonesia yang diberikan pengajaran kursus bahasa Jepang. Karena orang-orang Jepang ini punya semacam tujuan bahwa kebudayaan Jepang itu juga harus dipelajari oleh Indonesia. Dengan harapan bahwa ketika orang Indonesia sudah mempelajari kebudayaan Jepang, maka mereka akan merasa sebagai orang Jepang. Dan mereka kemudian mau mengabdi kepada Jepang dan juga kepada kekaisaran serta kaisar Jepang. Dan yang di bawah itu adalah potret dari Jugun Yanfu, sebuah istilah bagi budak seks. Ya agak ngeri sih istilahnya, tapi itulah faktanya ya. Budak seks zaman penjajahan Jepang yang ditujukan untuk memenuhi nafsu birahinya para prajurit Jepang ketika masa peperangan dulu. Ini sepertinya bukan di Indonesia, tapi di daerah-daerah lain di Asia Tenggara. Karena banyak, gak cuma di Indonesia, di hampir semua daerah yang dikuasai oleh Jepang itu praktek Jugun Yanfu juga dilakukan. Bahkan orang-orang Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia itu banyak yang dikirim sebagai Jugun Yanfu di daerah-daerah lain di Asia Tenggara. Banyak literasinya, kamu bisa googling secara mandiri atau baca bukunya Pak Pramudia Anantatur. Kalau nggak salah judulnya Perawan Remaja di Tengah Cengkraman Militer. Itu membahas tentang bagaimana nasib Jugun Yanfu semasa penjajahan Jepang di Indonesia. Sedangkan di gambar sisi sebelah kanan kamu akan melihat bahwa karena kepentingannya Jepang menguasai Indonesia adalah untuk kepentingan perang Asia Timur Raya, maka kebijakan dan juga politik penjajahan mereka adalah penjajahan militer. Salah satunya adalah mereka melakukan pendidikan militer, memberikan pendidikan militer bagi bangsa Indonesia dalam berbagai skalanya. Mulai dari Keibodan atau barisan pemuda, ada Seinen dan juga kemudian ada Fujinkai khusus untuk perempuan, ada Heiho atau barisan pembantu polisi, bahkan ada tenaga prajurit yang sudah bersifat profesional dan siap tempur. Misalnya apa yang kita kenal sebagai PETA atau Tentara Pembela Tanah Air. Nah, orang-orang Indonesia, para kaum mudanya yang kemudian dididik dalam bidang militer inilah yang kemudian dijadikan sebagai amunisi tambahan bagi Jepang dalam melangsungkan kampanye Perang Asia Timur Raya. Tetapi ini ada sisi positifnya juga. Karena lewat pendidikan militer ini pertama kalinya loh kita mendapatkan pendidikan militer dan secara profesional yang nantinya akan berperan penting dalam cikal bakal pembentukan TNI, khususnya dari kesatuan PETA. Bahkan banyak orang-orang PETA yang kemudian menjadi pembesar TNI, misalnya Supriyadi walaupun kemudian menghilang, kemudian Jenderal Sudirman, Pak Harto, dan masih banyak lagi. Nah, kita lanjut membahas tentang sekilas masa penjajahan Jepang. Nah, seperti yang tadi sudah Pak Ruben sampaikan bahwa Jepang menguasai Indonesia karena ini adalah bagian dari Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua di areal Asia Pasifik. Kemudian Jepang ini sendiri melakukan perang ini karena mereka waktu itu mengusung paham fasisme di mana mereka menganggap dirinya sebagai keturunan dari dewa matahari atau Amaterasu. Dan mereka dengan kemajuan modernisasi yang mereka sudah lakukan, Jepang ini kemudian punya ambisi untuk menjadi pemimpin Asia, sehingga mereka kemudian melakukan penguasaan daerah-daerah di Asia, bahkan semua Asia itu dikuasai oleh Jepang, sehingga mereka bisa
melahirkan yang namanya Imperium Kekaisaran Asia Pasifik, di mana Jepang adalah pemimpin utamanya. Sehingga ketika mereka menguasai Indonesia, banyak juga Jepang ini melakukan propaganda yang harapannya bisa menarik perhatian masyarakat Indonesia. Mulai dari gerakan 3A, kemudian Putra, Jawa Hokokai, dan masih banyak lagi. Intinya semua propaganda itu dilakukan oleh Jepang untuk menarik minat bangsa Indonesia sehingga bisa memberikan bantuan dan juga support kepada Jepang yang saat itu sedang terlibat dalam Perang Asia Timur Raya alias Perang Dunia Kedua melawan Amerika Serikat di lautan atau di daerah Asia Pasifik. Nah, Indonesia juga dikuasai oleh Jepang karena Indonesia ini punya potensi yang besar untuk mendukung kampanye perangnya Jepang. Karena secara sumber daya alam gak usah diragukan lagi, Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Apa aja bisa ditemukan di sana. Makanan, logistik, kemudian minyak, itu banyak yang dibutuhkan oleh kepentingan perang Jepang. Belum sampai di sana, masyarakat Indonesia yang jumlahnya banyak, ini adalah sebuah potensi yang bisa digunakan untuk pekerjaan Romusa membangun sarana transportasi dan kebutuhan perang. Di samping di sisi yang lain, masyarakat Indonesia yang punya fisik yang baik dan sehat itu bisa dimanfaatkan sebagai prajurit perang, sehingga banyak orang-orang Indonesia yang kemudian dilatih perang oleh Jepang sehingga bisa dijadikan sebagai amunisi tambahan sebagai bagian dari kampanye perang mereka. Nah, di gambar ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa di gambar sebelah kanan, ketika Jepang pertama kali datang ke Indonesia sebenarnya disambut baik loh oleh bangsa Indonesia. Rakyat kita tuh menerima dengan baik. Karena Jepang ketika datang itu mereka ramah gitu. Mereka memberikan semacam propaganda yang menarik bangsa Indonesia. Mereka menyatakan diri sebagai saudara tua bangsa Indonesia dan terang-terangan menjanjikan bahwa Jepang ini akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan memang saat itu orang Indonesia ibaratnya kayak akhirnya dapat nih kita friend nih yang bakal bantu kita ngusir Belanda gitu. Mungkin udah saking desperate-nya kali ya, putus asa, sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Ketika Jepang datang memberi harapan, ya udah simpati langsung diberikan oleh kepada orang-orang Jepang. Tapi sayang kemudian didapati fakta bahwa ternyata ya Jepang walaupun 3,5 tahun aja menjajah kita, gila serem amat ya, bisa dikatakan kejam sekali, bahkan 2-3 kali lipat lebih kejam penjajahannya dibanding bangsa Belanda yang ratusan tahun sudah menjajah kita. Kemudian di sebelah kiri kita bisa melihat itu adalah potret-potret dari kampanye dan juga propagandanya pemerintah Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Pojok kiri atas kita melihat Soekarno sebagai salah satu tokoh nasional yang digunakan oleh Jepang dalam tanda kutip ya untuk mendukung dan menggalang dukungan dari rakyat Indonesia. Sebenarnya ini kasihan juga ya Pak Karno ada di posisi yang dilematis karena posisi ini di mana dia pernah menjabat sebagai ketua Putra, nanti juga ketua PPKI, dia terpaksa gitu harus menyediakan Romusa dan juga bahkan Jugunianfu ya. Kamu bisa tonton di film Soekarno yang beberapa tahun lalu rilis. Ini menjadikan Soekarno, posisi dilematis ini menjadikan Soekarno bahkan dianggap sebagai antek Jepang atau alatnya Jepang gitu. Ya, di satu sisi benar juga, tapi di satu sisi ini dilematis dan terpaksa dilakukan oleh Pak Soekarno. Tapi ya bisa jadi ya banyak pengamat yang menyatakan bahwa ini salah satu dosa besar Soekarno bagi bangsa Indonesia. At least dia sudah berusaha, dan jangan juga lupakan bahwa terlalu banyak peran baik dari seorang Soekarno yang nggak boleh kita kesampingkan begitu saja. Di bawahnya itu adalah pusat kebudayaan yang juga menjadi salah satu organisasi propaganda selain adanya Putra, Gerakan 3A, Jawa Hokokai, dan masih banyak lagi. Masih tentang sekilas penjajahan Jepang di Indonesia. Di awal ketika perang Asia Timur Raya ini berlangsung, Jepang ini sangat superior. Mereka berhasil menang perang demi perang, bahkan melawan Amerika Serikat. Mereka berhasil membombardir Pearl Harbor yang merupakan pangkalan angkatan lautnya Amerika Serikat di Hawaii sana. Tetapi kemudian terjadi turning point di mana Jepang kok malah makin kesini makin mulai sering mengalami kekalahan. Lama-kelamaan satu demi satu daerah strategis yang dimiliki oleh Jepang berhasil jatuh ke tangan sekutu dan juga Amerika Serikat. Dan lama-kelamaan Jepang semakin terdesak. Ketika mendapati situasinya yang makin terdesak dalam perang Asia Timur Raya, Jepang kemudian semakin menggencarkan propagandanya untuk menarik hati dan juga bantuan masyarakat Indonesia.
akhirnya keluarlah yang namanya Janji Kemerdekaan, yang isinya apabila bangsa Indonesia mau membantu Jepang memenangkan perang ini, maka nanti bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Dan tindak lanjut dari Janji Kemerdekaan ini adalah dibentuknya yang namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Jonbi Kosakai. Nah, kemudian tugas dari BPUPKI kemudian dilanjutkan dengan PPKI, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, sayangnya ya, ketika dua badan bentukan Jepang ini sedang merampungkan persiapan kemerdekaan Indonesia, ya Jepang yang semakin kalah dalam perang Asia Timur Raya akhirnya benar-benar kalah dan menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan di bom atomnya dua kota penting yakni Hiroshima dan Nagasaki dalam kurun waktu 3 hari, yakni tanggal 6 dan juga 9 Agustus tahun 1945. Akhirnya Jepang menyerah dan dengan demikian berakhirlah Perang Dunia Kedua. Nah, berita kekalahan Jepang inilah yang selalu memunculkan kondisi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di wilayah Indonesia, yang kemudian momentum ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, itu dia tadi garis besar gambaran penjajahan atau pendudukan militer Jepang di Indonesia. Dalam gambar ini kamu bisa melihat ini adalah proses penandatanganan perjanjian perang sebagai tanda menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Ya akhirnya kalah dan kita jadi bisa punya peluang untuk merdeka. Sekarang kita akan melihat lanjutannya adalah bagaimana kita melihat hubungan antara kekalahan Jepang tadi dengan terciptanya vacuum of power dan bagaimana ini bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Dengan kalahnya Jepang, maka Perang Dunia Kedua berakhir. Dan berdasarkan perjanjian perang ya, negara yang kalah alias Jepang ini harus mengembalikan daerah jajahan dari negara-negara yang dulu sempat dikuasainya. Dalam hal ini maksudnya kayak gini. Indonesia ini kan dulu sebelum dikuasai Jepang kan dikuasai oleh Belanda nih, ya kan? Tapi kemudian Belanda bergabung dalam blok sekutu perang melawan Jepang yang namanya Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang mengusir Belanda dari Indonesia, maka otomatis Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Nah, sayangnya dalam perkembangan Perang Dunia Kedua, Jepang kan kalah nih. Nah, berdasarkan perjanjian perdamaian perang, maka Jepang wajib mengembalikan daerah jajahan yang dulu direbutnya. Dalam hal ini, Indonesia harus dikembalikan kepada Belanda sebagai bagian dari pihak sekutu yang menang perang. Tuh ya, cuma sayangnya itu nggak bisa langsung datang begitu aja Belanda. Ada transisinya, masa pengalihannya. Nah, kekalahan Jepang ini membuat wilayah Indonesia memang berdasarkan perjanjian perang akan dikembalikan kepada Belanda lewat perantaraan sekutu. Jadi secara politis sejak tanggal 14 Agustus 1945 itu Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia. Tapi mereka masih berada di wilayah Indonesia untuk mengamankan situasi sampai pasukan sekutu datang untuk mengambil alih wilayah Indonesia dan menyerahkannya kembali kepada Belanda. Gitu ya. Namun, masa kekalahan Jepang ini sampai nanti datangnya tentara sekutu dan Belanda, inilah yang disebut sebagai periode masa kekosongan kekuasaan alias vacuum of power, di mana tidak ada penguasa utama yang menguasai daerah Indonesia karena kan sekutu dan Belanda belum balik. Sedangkan Jepang kan bukan penguasa lagi statusnya, bukan penjajah lagi, tapi lebih kepada masih diam di sana untuk mengamankan situasi. Gitu. Nah, melihat situasi vacuum of power inilah kemudian golongan muda ya khususnya mendesak golongan tua. Come on, ini adalah waktu yang pas. Kapan lagi nih kita punya momentum seperti ini? Ini adalah waktu yang terbaik untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Sehingga terjadilah tuh peristiwa Rengas Dengklok ya, yang awalnya ada drama pertentangan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Tetapi kemudian finally disepakati bahwa oke, kita manfaatin vacuum of power ini, kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mumpung Belanda belum balik dan mengambil alih wilayah Indonesia bersama sekutu, dan Jepang sudah nggak punya kekuatan lagi, dalam artian Jepang tidak berkuasa lagi. Ya udah, ini waktu yang tepat
kita proklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Nah, itu dia tadi, hubungan antara kekalahan Jepang, vacuum of power, dan bagaimana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Gimana? Bisa dipahami ya? Nggak terlalu sulit kok, ini mudah. Nah, hal yang unik dari serangkaian 3 peristiwa tadi ya, adalah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Ini sebuah peristiwa yang kita nggak bahas. Artinya harus kita bahas setiap kita membahas peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, disebut peristiwa Rengas Dengklok karena memang terjadinya di daerah Rengas Dengklok. Peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang ada yang bilang ini penculikan, tapi Pak Ruben lebih senang mengatakan ini sebagai pengamanan ya. Pengamanan terhadap Soekarno-Hatta sebagai pimpinan golongan tua yang dilakukan oleh sejumlah pemuda dari golongan muda, khususnya perwakilan perkumpulan Menteng 31. Nah, penyebab Soekarno-Hatta diamankan atau dibilang diculik oleh golongan muda ini karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda perihal waktu pelaksanaan proklamasi. Jadi ceritanya itu seperti ini. Sultan Syahrir sebagai salah satu pentolan golongan muda dan salah satu pimpinan perjuangan bawah tanah atau underground di masa penjajahan Jepang, ini aktif mendapatkan informasi lewat siaran radio bagaimana perkembangan perang yang dilakukan oleh Jepang. Dan didapati bahwa tanggal 14 Agustus 1945 ini Syahrir mendapatkan informasi bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Artinya Jepang sudah kalah. Nah, ketika mendapatkan informasi ini, Syahrir dengan beberapa anggota golongan muda lainnya menghadap Soekarno-Hatta sebagai pimpinan golongan tua dan kemudian mendesak, ayolah kita merdeka sekarang, ini adalah waktu yang tepat gitu. Tetapi Soekarno-Hatta mewakili golongan tua itu menolak dengan tegas permintaan dari golongan muda. Karena menurut Soekarno-Hatta mereka menginginkan proklamasi itu dilakukan melalui PPKI dan direncanakan dengan sebaik mungkin, nggak terburu-buru. Sebab Jepang dan kekuatan tentaranya itu masih ada di wilayah Indonesia. Kalau misalnya kita buru-buru dan gegabah segera melakukan proklamasi, Soekarno-Hatta ini khawatir justru akan terjadi pertumpahan darah. Nah, sedangkan golongan muda punya pendapat beda nih. Mereka itu malah menginginkan agar proklamasi harus dilakukan segera mungkin, secepatnya. Karena ini momentum yang pas, vacuum of power. Belanda belum balik dan Jepang tuh udah kalah gitu. Dan mereka tuh ngotot gitu bahwa kemerdekaan itu harus dilakukan tanpa ada embel-embelnya Jepang, tanpa ada bantuan atau media dari PPKI. Karena PPKI oleh golongan muda dianggap sebagai badan buatan Jepang. Nah, mereka itu pengennya Indonesia itu merdeka tidak dengan bantuan Jepang. Karena kalau misalnya dengan bantuan PPKI, ada kesan bahwa seolah-olah kemerdekaan Indonesia itu adalah pemberian atau bantuan dari Jepang gitu. Itu menurut perspektif atau pendapatnya golongan muda. Sehingga ketika mereka ditolak nih, usulan mereka ditolak oleh Soekarno-Hatta, bahkan Soekarno sempat mengancam gitu. Sekalian penggal deh leher saya kalau misalnya Indonesia ini nggak merdeka gitu. Ya kira-kira seperti itulah ya, diancam golongan mudanya sama Soekarno itu. Akhirnya setelah ditolak seperti itu, ya 1-2 hari kemudian nekat nih golongan muda. Mereka kemudian ya ada yang bilang menculik ya, dan mengamankan Soekarno-Hatta ke sebuah tempat yang namanya Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini dipilih karena tempat ini adalah yang paling aman menurut mereka, dan di sana sudah ada tentara-tentara peta yang mengamankan situasi. Tujuannya adalah ya supaya Soekarno-Hatta ini dijauhkan dari pengaruh Jepang gitu, dan bisa direcokin dan dibujuk sama golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat gambar rumah milik Zhao Keqiang, seorang Tionghoa Indonesia yang menyediakan rumahnya sebagai tempat peristirahatannya Soekarno dan juga Hatta serangkaian peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian di 4 gambar itu dari kiri pojok adalah Soekarni, kemudian Sayuti Melik dan juga BM Diah, tokoh-tokoh dari golongan muda yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian ada juga Ahmad Subarjo, salah satu perwakilan golongan tua yang juga berperan penting dalam peristiwa Rengas Dengklok ini. Setelah kita melihat sedikit tentang peristiwa Rengas Dengklok, kita akan melihat bagaimana peristiwa seputar detik-detik proklamasi.
Nah, sebagaimana kita udah bahas tadi, perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini menjadi sebuah intrik ya, menjadi penyebab dilakukannya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di Rengas Dengklok inilah terjadi yang namanya tarik ulur perbedaan pendapat lebih lanjut antara golongan tua dan golongan muda. Mereka berunding semalam suntuk ya. Bahkan mereka tiba itu di Rengas Dengklok tuh tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi. Lalu mereka berunding tuh semalam suntuk di sana. Akhirnya setelah terjadi perdebatan semalam suntuk, ya udah diputuskan bahwa oke deh, golongan tua Soekarno Hatta akhirnya setuju. Ya udah, besoknya tanggal 17 Agustus 1945 kita proklamasiin kemerdekaan Indonesia. Nah, lanjut ke chapter ketiga, yakni tentang perumusan naskah proklamasi. Adapun perumusan naskah proklamasi ini kemudian dilakukan di Rengas Dengklok di rumah Jiao Qishong. Penyusunan teks dilakukan oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh golongan muda seperti Sukarni, BM Dia, Sudiro dan Sayuti Melik yang kemudian mereka sepakat terkait dengan draft naskah proklamasi. Kemudian sebelum pembacaan teks proklamasi, perundingan pembacaan teks kembali berlangsung pukul 2 sampai dengan pukul 4. Kali ini berlangsung di Jakarta. Karena pada saat itu mereka sudah membawa kembali Soekarno Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Ini dilakukan dari pukul 2 sampai dengan pukul 4. Tanggal itu dini hari ya, 17 Agustus 1945. Nah, ini dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, salah seorang perwira Jepang yang simpati atas perjuangan rakyat Indonesia. Lebih lanjut tentang Tadashi Maeda, banyak banget loh fakta unik tentang tokoh yang satu ini. Kamu bisa cek di Google ya. Intinya tokoh ini sangat penting bagi proses proklamasi kemerdekaan kita. Artinya ada juga orang Jepang yang bersimpati kepada perjuangan kita dan mau memfasilitasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan akhirnya drama detik-detik proklamasi ini kemudian dilanjutkan dengan proklamasi kemerdekaan RI yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, awalnya pembacaannya itu maunya dilakukan di lapangan IKADA. IKADA itu kalau nggak salah Ikatan Atletik Daerah ya kalau nggak salah ya. Sekarang tuh menjadi lapangan Menteng di Jakarta. Awalnya mau di sana tuh. Udah banyak rakyat berkumpul, tapi kemudian sudah tersebar isu bahwa akan ada sebuah kerumunan massa sehingga tentara Jepang sudah berjaga-jaga di sana. Akhirnya untuk menghindari potensi terjadinya kerusuhan dan pertumpahan darah, dipindah deh tempat pembacaan proklamasinya. Dipindah ke rumah kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di sanalah kemudian dibacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang naskahnya sudah diketik dan disepakati lebih lanjut menjadi naskah yang otentik. Yang kita dengar setiap tahun deh, kalau udah ada 17 Agustus kan ada tuh suaranya Pak Soekarno membacakan naskah proklamasi. Nah, itulah dia. Nah, demikianlah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kita bisa membayangkan bagaimana proses ini berlangsung dengan sangat maraton ya, mulai dari tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian di sana mereka melakukan perumusan draft awal naskah proklamasi. Dini harinya tanggal 17 Agustus mereka lanjut lagi proses itu di rumah Laksamana Maeda dan kemudian disepakati teks atau naskah proklamasi yang otentik, yang final. Akhirnya dibacakan juga di Jakarta, yang awalnya mau di lapangan IKADA nggak jadi, justru terjadi di di kediaman Insinyur Soekarno dengan berbagai proses drama yang nggak kalah serunya. Nanti kita lihat deh, ada beberapa fakta unik dari peristiwa proklamasi yang kalau kita bayangin ya, wow, segitunya ya kita benar-benar kayak harus terburu-buru melakukan proklamasi. Bahkan para founding fathers kita yang terlibat dalam peristiwa detik-detik proklamasi itu nggak tidur loh. Mereka semalam suntuk kerja kayak gitu. Makanya Soekarno itu sampai kena malaria gara-gara itu. Dan sebenarnya pagi hari sebelum membacakan proklamasi itu dia masih sakit, tidur karena sakit. Tapi kemudian sanggup bangkit untuk melakukan pembacaan naskah proklamasi. Wow. Nah, ini adalah potret dari pembacaan teks proklamasi. Adapun potret ini, foto ini adalah foto langka banget, foto yang sangat beruntung masih ada kita jumpai sampai sekarang.
Ada cerita uniknya juga di balik bagaimana foto ini bisa terselamatkan. Karena sebenarnya hampir disidak dan dirazia oleh pemerintah tentara Jepang. Syukurnya selamat dan kita bisa melihat foto monumental ini. Dan di sebelahnya itu adalah proses pengibaran bendera, prosesi upacara bendera, proklamasi kemerdekaan. Ini adalah upacara bendera proklamasi yang pertama dilakukan dalam sejarah bangsa kita. Nah, sedikit informasi mengenai teks naskah proklamasi. Ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua jenis naskah proklamasi. Yang pertama namanya naskah klat atau naskah awal. Ini bisa dikatakan sebagai naskah draft naskahnya, yakni naskah asli yang merupakan tulisan tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatatnya dan merupakan hasil gubahan atau karangan dari Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. Nah, waktu itu kita melihat bahwa proses pembuatan naskah klat ini itu masih banyak coret-coretannya karena banyak masukan yang diberikan oleh mereka yang terlibat dalam perumusannya. Nah, fakta unik lainnya tentang naskah yang satu ini karena dianggap hanya cuma draft ya, sempat dibuang di tong sampah loh. Akhirnya kemudian dipungut oleh BM Diah. Naskah ini waktu itu kan mereka bahasnya tuh di rumah Laksamana Tadashi Maeda tuh, ketika mau diketik itu dibawa ke sana. Karena udah ada ketikannya, dibuang gitu aja. Akhirnya BM Diah yang waktu itu adalah perwakilan golongan muda dan seorang wartawan juga menyelamatkan itu dan disimpannya selama 46 tahun 9 bulan dan 19 hari hingga kemudian diserahkan kembali kepada Presiden Soeharto tahun 1992. Ya syukur ya BM Diah menyimpan itu sehingga kita masih punya semacam prasasti penting peristiwa proklamasi. Nah, tampilannya seperti ini nih. Ini adalah naskah klat proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Bunyinya adalah, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang menandai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 tahun 05, Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Nah, nanti kita lihat ya, kita bandingin dengan naskah yang kedua. Nah, naskah yang kedua ini disebut sebagai naskah final atau naskah otentik, naskah resmi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Jadi bukan tulisan tangan Pak Soekarno lagi gitu. Nah, kalau kita cermati pada naskah kedua ini ada perbedaan itu dalam, ya kalau kita lihat ya, iya perbedaannya itu dalam ini penulisan tempat dan juga atas nama bangsa Indonesia. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, ini kan beda nih. Kalau kita lihat di sini nih. Jakarta 17/8/05. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, di sini atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Karena pada saat itu disepakatilah bahwa yang menandatangani naskah proklamasi ini adalah Soekarno-Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Nanti kita lihat tampilan teksnya ya. Nah, yang mesti kalian cermati lagi adalah pada naskah ini tertulis tahun 05. Padahal waktu itu kan tahun 1945 Pak Ruben. Gimana tuh? Kok bisa 05 ya? Karena pada masa itu kita itu menggunakan kalender penanggalan versi Jepang. Dan tahun itu pada masa itu adalah tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Sehingga disingkat menjadi 05 saja. Jadi bukan 45 ya. Sekarang udah paham ya kenapa disebut tahun 05. Itu adalah kependekan dari tahun 2605 menurut penanggalan kalender Jepang. Dan ini adalah tampilan naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik sehingga menjadi naskah proklamasi yang otentik. Ada tanda tangannya Pak Soekarno dan juga Pak Hatta. Ya, semoga dengan ini kalian paham bahwa ini yang namanya naskah proklamasi klat, ini yang namanya naskah proklamasi otentik. Yang lucu itu tadi ya, yang naskah proklamasi klat ya, yang sempat dibuang ke tong sampah ya. Nah, lebih lanjut, peristiwa proklamasi yang tadi kita udah bahas, ini bisa dikatakan sebagai sebuah peristiwa yang sangat-sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Karena finally setelah ratusan tahun kita dijajah, kita akhirnya bisa menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Tetapi ingat bahwa proklamasi kemerdekaan bukanlah akhir.
Bahkan ini sebagai sebuah awal. This is not the end, but this is such a fresh start of something new gitu. Dan lebih lanjut kalau kita mau dalami lagi ya, proklamasi ini punya banyak makna gitu. Gak cuma sebatas puncak perjuangan kita udah merdeka gitu. Tetapi proklamasi itu juga dinyatakan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, sekaligus sebagai titik puncak perubahan dari akhir perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Tapi sekali lagi bukan akhir ya, karena kedepannya kita masih harus mengisi perjuangan kemerdekaan. Kemudian proklamasi juga dianggap sebagai sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena lewat proklamasilah kita menyatakan diri sebagai negara merdeka. Kemudian proklamasi juga menandai awal berlakunya hukum nasional dan berakhirnya hukum kolonial. Dalam artian, kita tidak berada lagi di dalam kungkungan hukum-hukum penjajahan. Lanjut, proklamasi juga merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Karena ya cita-cita kita bukan sekedar merdeka, tapi masih lebih besar dari itu. Proklamasi juga menjadi pernyataan de facto pada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dengan wilayah dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai ke Rote. Proklamasi juga sebagai titik awal dari bebasnya penderitaan rakyat, mulai dari kemiskinan, ketidakbebasan, kebodohan, hingga sistem kerja paksa. Kemudian proklamasi juga dimaknai sebagai sebuah peristiwa yang telah menaikkan martabat bangsa Indonesia sebagai pedoman untuk menjalin hubungan internasional. Yang awalnya kita adalah bangsa terjajah, bangsa kuli. Sekarang kita menjadi bangsa yang merdeka, sejajar dengan bangsa dan negara lain di dunia. Proklamasi juga menjadi tanda bahwa ini adalah awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir, proklamasi merupakan jembatan emas menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Pertanyaannya, apakah semua itu sudah terwujud? Setelah 75 tahun kita merdeka, 76 tahun kita merdeka ya, apakah sudah terwujud? Barangkali masih menjadi PR bagi kita. Oleh karena itu, semoga semangat proklamasi masih tetap ada di dalam diri hati semua bangsa Indonesia, segenap insan negara kita, sehingga perjuangannya nggak berakhir begitu saja. Tetapi ya terus maju untuk jadi lebih baik lagi. Dan ini adalah beberapa fakta unik sekitar peristiwa proklamasi yang kamu mesti tahu ya. Karena ya unik gitu, lucu dan gak banyak disampaikan dalam buku pelajaran sejarah Indonesia di sekolah gitu. Kalau buku yang lain banyak menyampaikan ini, tapi kalau buku pelajaran jarang. Nah, ini mulai dari kasus Soekarno kok bisa pipis di pesawat, kemudian Soekarno sempat sakit pada saat pembacaan proklamasi. Konon katanya bendera dari bahan bekas dibuatnya, entah benar apa enggak ya. Kemudian teks aslinya ditemukan di keranjang sampah. Bahkan hampir tak ada loh foto proklamasi kemerdekaan itu. Upacaranya juga dilakukan secara sederhana. Kemudian tidak ada rekaman video peristiwa proklamasi. Tetapi suaranya Pak Soekarno yang sering kita dengar setiap 17 Agustusan itu kemudian direkam kemudian. Mikrofonnya yang katanya adalah barang curian. Bahkan perintah pertama Presiden Soekarno yang cenderung unik gitu. Semua ini kita nggak akan bahas panjang lebar di sini. Kalau kamu mau cari tahu infonya lebih lanjut, coba kamu buka akun Instagram kamu dan ketik @pelajari sejarah. Kamu akan mendapati satu tulisan khusus microblog yang membahas tentang fakta unik proklamasi di sana. Selamat bereksplorasi ya. Kita lewati yang satu ini dan sekarang kita akan melaju pada pembahasan tentang pembentukan pemerintahan awal atau pemerintahan pertama Republik Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan berarti para founding fathers kita, bangsa Indonesia harus leha-leha gitu, terlarut dalam euforia bahwa finally kita merdeka. Nggak seperti itu. Karena setelah kita proklamasiin kemerdekaan kita, itu masih banyak ada PR dan juga tugas-tugas yang harus dilakukan. Ada hal-hal yang harus dilengkapi sebagai syarat-syarat pembentukan sebuah negara. Nanti kalau kita lihat lebih lanjut ya, paling nggak ada 4 syarat nih yang harus dimiliki oleh sebuah negara. Dia harus punya wilayah, penduduk, kemudian pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Nah, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan kita baru punya nih 2 syarat yang udah terpenuhi. Wilayah dan juga rakyat atau penduduk. Pemerintah kita belum punya. Jadi ya keesokan harinya
setelah proklamasi kemerdekaan, para founding fathers kita itu langsung melakukan yang namanya usaha untuk pembentukan pemerintahan pertama kita. Dan yang digunakan sebagai media untuk memfasilitasi terbentuknya pemerintahan awal kita adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh lembaga PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Inkai. Banyak yang mengatakan bahwa, lah kok kita pakai PPKI sih sebagai medianya? Berarti kita masih menggunakan antek-antek Jepang dong, masih berbau Jepang dong. Enggak juga, kita harus maknai ini secara positif. Ingat bahwa pada saat itu kita masih berada dalam situasi vacuum of power. Tentara Jepang tuh masih ada di Indonesia, sedangkan pasukan sekutu dan Belanda itu akan segera balik ke Indonesia. Artinya kita harus segera nih memenuhi syarat kelengkapan negara kita, sehingga kita dianggap sebagai negara yang resmi dan sah dan bisa diakui secara de facto maupun de jure oleh negara-negara lain di dunia. Untuk itu tidak ada waktu leha-leha, tidak ada waktu untuk santai, harus segera dibentuk pemerintahan kita. Dan kalau misalnya kita menggunakan lembaga baru, itu adalah wasting time, dalam artian kita buang-buang waktu gitu. Akhirnya disepakati aja, segala sesuatu persiapan kemarin kita udah lakuin lewat BPU PKI dan PPKI. Ya udah, kita pakai PPKI ini sebagai medianya. Dan ini bukan berarti bahwa kita dibantu Jepang atau kemerdekaan kita nih ada embel-embel Jepangnya. Enggak seperti itu, tetapi lebih kepada pemikiran bijak bahwa ini harus segera dilakukan dan sudah ada badan yang bekerja. Kenapa enggak kita pakai sebagai media untuk pembentukan pemerintahan pertama kita. Dan that is why kita menggunakan PPKI sebagai medianya. Dan PPKI kemudian melakukan sebanyak 3 sidang yang nanti akan menjadi media pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Mulai dari sidang pertama 18 Agustus 1945, sidang kedua keesokan harinya, dan kemudian sidang ketiga tanggal 22 Agustus tahun 1945. Kita bahas satu persatu apa saja hasil dari sidang-sidang PPKI tadi. Nah, ini adalah sidang PPKI yang pertama, berhasil menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Lalu dipilih secara aklamasi Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Dilakukan secara aklamasi itu artinya dipilih berdasarkan kesepakatan bersama anggota sidang tanpa melalui proses pemungutan suara atau pemilu. Biasanya kan kalau memilih presiden dan wakilnya harus lewat pemilu tuh. Tetapi karena situasi saat itu tidak memungkinkan, maka dilakukanlah pemilihan secara aklamasi. Lalu disepakati juga akan dibentuk yang namanya Komite Nasional untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden sementara waktu sampai MPR dan DPR terbentuk. Nah, ini adalah 3 hasil penting dari sidang PPKI yang pertama. Nah, ini adalah ilustrasi dari Piagam Jakarta yang kemudian akan dijadikan sebagai konstitusi negara kita dengan berbagai ayat dan pasalnya. Lalu ini adalah Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang dipilih secara aklamasi sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Lanjut ke sidang kedua, tanggal 19 Agustus 1945, kita mendapati ada 3 lagi keputusan penting yang disepakati. Yang pertama, ini terkait dengan pembagian wilayah, bahwa wilayah Republik Indonesia itu nantinya dibagi menjadi 8 provinsi, yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Yang mana masing-masing provinsi ini akan dikepalai oleh gubernur sebagai kepala daerah dan sekaligus sebagai perwakilan pemerintahan pusat di tiap daerah itu. Untuk melengkapi dan membantu tugas presiden dan wakil presiden, akhirnya dibentuk sebanyak 12 departemen kementerian. Dengan masing-masing menterinya itu mengepalai departemen tersebut, dan ditunjuk juga 4 menteri negara non departemen. Keputusan yang ketiga itu adalah pembentukan KNID, yakni Komite Nasional Daerah. Kelak disebut KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah, sebagai perpanjangan tangan dari KNIP.
Nah, tadi kan di sidang pertama dibentuk KNI tuh. Nah, di daerah juga dibentuk perpanjangan tangannya dalam rupa KNID atau KND, Komite Nasional Daerah. Kalau sekarang kita mengenal yang namanya DPR berpusat di Jakarta, dan di setiap daerah ada yang namanya DPRD. Nah, ini adalah gambar dari Mr. Ketut Puja, salah satu gubernur salah satu provinsi awal di Indonesia, yakni Gubernur Sunda Kecil. Kemudian ada potret Jenderal Sudirman yang pada saat itu sebelum menjadi jenderal ya, ditunjuk sebagai pimpinan BKR, Badan Keamanan Rakyat, sebuah badan keamanan cikal bakal dari TNI yang nanti menjadi salah satu dari hasil sidang ketiga. Nah, ini adalah sidang ketiga tanggal 22 Agustus tahun 1945 yang juga menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama itu adalah penetapan KNIP. Ya, ini sebagai pengesahan dari KNI tadi menjadi KNIP, dan tugasnya adalah untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Lalu ada juga penetapan pembentukan PNI atau Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, awalnya PNI ini akan dijadikan sebagai partai tunggal yang ada di Indonesia. Artinya ada wacana untuk membentuk sistem single party. Artinya cuma ada satu partai di Indonesia, partai politik di Indonesia. Tapi kemudian keputusan ini direvisi pada kemudian hari dengan keluarnya, kalau nggak salah itu maklumat 3 November 1945 deh, tentang pembentukan multipartai. Dan sejak saat itu tidak ada lagi isu atau gagasan adanya single party di negara kita. Terakhir, hasil sidang PPKI yang ketiga itu mengenai pembentukan BKR, yakni Badan Keamanan Rakyat, yang tujuan dan fungsinya adalah untuk menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Nah, adapun inti dari BKR ini diambil dari anggota-anggota Peta, Laskar Rakyat, dan juga Heiho. Sehingga ketika BKR terbentuk, Peta, Laskar Rakyat, Heiho, dan laskar-laskar lainnya itu kemudian dianggap bubar dan melebur menjadi BKR. Kelak BKR ini akan bermetamorfosis menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, lalu menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia, dan terakhir menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dan sebagai pimpinan pertama dari BKR adalah Jenderal, waktu itu masih Letkol Kolonel Sudirman kalau nggak salah, sebagai pimpinannya. Walaupun awalnya bukan beliau yang ditunjuk, tetapi Supriyadi, yakni pemimpin pemberontakan Peta di Blitar. Sayangnya yang bersangkutan tidak pernah menampakkan diri lagi, konon dinyatakan hilang ya, sehingga Pak Sudirman lah yang dipilih menjadi pimpinan dari BKR. Nah, itu dia tadi gambaran dari 3 sidang PPKI yang dilakukan secara maraton dalam rangka membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia sebagai salah satu syarat penting berdirinya sebuah negara. Kenapa penting? Ya penting karena kita nggak akan menjadi negara yang sah kalau itu belum terbentuk. Nah, sebelum lanjut ya, ini adalah beberapa gambar dokumentasi dari pelaksanaan sidang-sidang PPKI dalam rangka membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia. Nah, lanjut nih. Tadi kan kita ngomongin syarat-syarat terbentuknya negara. Ada 4, yakni harus ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintahan, dan ada pengakuan kedaulatan. 4 hal ini harus dipenuhi oleh sebuah negara kalau mau dianggap sebagai negara yang resmi dan sah. Mari kita analisis satu persatu. Wilayah, aspek ini sudah dipenuhi oleh negara kita pada saat memproklamasikan kemerdekaan. Karena ya berdasarkan proklamasi kemerdekaan dinyatakan bahwa daerah kekuasaan negara Republik Indonesia itu adalah semua daerah yang mencakup bekas jajahan Hindia Belanda. Artinya secara daerah dan wilayah kekuasaan kita sudah ada dan sudah jelas. Kemudian syarat yang kedua, harus ada penduduk atau rakyat. Ini juga sudah dipenuhi karena penduduknya adalah mereka yang mendiami daerah-daerah yang tadi sudah dikuasai itu. Nah, syarat yang ketiga, harus ada pemerintahan yang sah dan resmi. Pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan, kita belum punya. Makanya, sehari setelah kita proklamasi, PPKI dijadikan sebagai media untuk
membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia. Dan akhirnya lewat 3 sidang PPKI, kita kemudian memiliki pemerintahan yang resmi dan sah. Artinya, syarat ini juga sudah dipenuhi. Syarat yang keempat adalah pengakuan kedaulatan, baik secara de facto, artinya secara kenyataan bahwa kita negara yang sudah merdeka, punya wilayah, punya penduduk, dan juga punya pemerintahan, dan juga secara de jure atau secara tata hukum internasional dalam pergaulan antar negara di dunia. Nah, syarat ini yang belum dipenuhi. Syarat ini yang kemudian menjadi problem ke depannya. Dan kita akan bahas topik ini terkait dengan pengakuan kedaulatan ini pada topik-topik berikutnya. Di mana gara-gara pengakuan kedaulatan ini, khususnya dari Belanda yang gak juga memberikan pengakuan kedaulatan, akhirnya negara kita yang baru merdeka itu harus sakit-sakitan dulu menghadapi serangan demi serangan Belanda dalam agresi militernya sepanjang 5 tahun masa revolusi fisik kita mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang topik ketujuh, yakni tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan serta pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Gimana? Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya belum ada yang atau misalnya kalau ada yang belum jelas dan masih perlu ditanyakan, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar, dan silakan sampaikan juga secara personal kepada Pak Ruben dan kita bisa diskusikan bersama-sama. Dan Pak Ruben juga sampaikan terima kasih untuk antusiasme kalian. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga selalu bisa memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kamu. Dan yang lebih penting, kamu terinspirasi dari peristiwa ini dan akhirnya memiliki kesadaran sejarah. Akhirnya terima kasih sekali lagi untuk antusiasme kamu udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi semoga bermanfaat dan tetap semangat pelajari sejarah. Sampai ketemu pada video berikutnya.